Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat satu website dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga sedikit JavaScript. Langsung saja, sebelum ke tutorialnya, kita siapkan dulu satu folder. Di sini saya sudah siapkan foldernya. Folder ini nanti akan kita isi dengan CSS, HTML, dan juga folder img atau folder gambar kita. Nah, jadi di sini foldernya sudah saya siapkan dan langsung saja saya akan buka di Sublime Text. Nah, foldernya saya beri nama service dan isinya itu ada CSS dan juga ada folder img atau gambar yang sudah saya isi dengan dua gambar yang nantinya juga akan saya gunakan dalam membuat website ini. Langsung saja, yang pertama kita buat dulu yang namanya folder index HTML-nya. Nah, di sini kita ketikkan index.html, lalu kita save as, kita kasih nama index.html, save. Kemudian kita kasih judul atau title-nya. Ini terserah kita, bebas. Di sini saya kasih nama web service dan saya mau kasih nama tag, saya mau kasih tambahin tag meta UTF-8. Kemudian kita akan membuat website yang responsif, jadi kita kasih tag meta lagi, namun kita buat viewport kontennya, kita isikan aja width sama dengan device, min width, inisial, min scale sama dengan 1. Nah, kemudian kita setelah tadi kita buat ya website responsifnya, kita akan buat link. Ini akan kita hubungkan ke folder CSS kita. Kita buat css/style.css di bagian hrefnya. Nah, itu folder CSS-nya, kita kasih nama CSS, lalu kita kasih slash, kemudian kita kasih nama style.css. Itu untuk menghubungkan file CSS kita. Di bagian body kita akan buat yang namanya header atau ke bagian atasnya ya. Headernya ini saya akan buat kelas dulu, kelas medsos. Kemudian di kelas medsos saya kasih kelas lagi menggunakan div kelas container. Dalam kelas container ini saya kasih tag all dan tag li. Kemudian di bagian tag li saya kasih href. Saya buat 3 karena saya nanti bakal buat icon seperti Facebook, LinkedIn, dan YouTube. Di bagian hrefnya itu kita kosongin aja dulu. Masuk ke bagian, sekarang kita membuat logo. Kita buat kelas logo, kemudian kita kasih pakai H1 aja. Kita kasih buat my service, terserah teman-teman buat apa, bebas. Itu kita kasih kelas tadi, kelas logo ya. Kemudian kita kasih tag A supaya nanti si my service itu bisa seperti kursornya hidup gitu. Nah, kemudian di bawah tag H1 kita kasih tag all dan tag li untuk membuat ini menu-menunya seperti home dan yang lain sebagainya. Kita kasih nama home, kita pastikan aja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya buat home, about, service, dan kontak. Nah, di bagian href diisikan dengan nama file HTML-nya kayak seperti itu, index.html, about dan HTML, dan sebagainya. Ini disesuaikan ya dengan website yang kita punya. Nah, kita buka browser dan hasilnya seperti ini.
link CSS nya. Nah ini kayaknya salah sih, kita pastikan. Oke, seperti itu. Kemudian sudah kita pastikan, kemudian kita cari. Nah, di sini kita cari di font awesome, kita cari Facebook karena kita buat F ya, untuk ikonnya doang kita cari. Nah, itu ada icon Facebook, kita buka, kemudian itu di bagian yang kita copy, di bagian i-nya kita pastikan di dalam bagian Facebook. Nah, kita gantikan ya, yang F tadi kita hapus, kita gantikan dengan yang udah kita copy tadi. Oke, sudah hampir. Nah, yang untuk selanjutnya sama kita lakuin untuk LinkedIn dan juga untuk YouTube-nya, terserah, sama aja itu. Oke, nah saat kita refresh sudah berubah ya, yang tadinya huruf sudah berubah jadi icon sesuai yang kita inginin. Nah, selanjutnya kita akan buat dia menjadi responsif. Namun untuk ini saya nggak akan kasih penjelasan yang detail karena penjelasan cukup panjang, jadi saya akan buat aja di sini bagaimana cara saya untuk membuatnya di menu toggle tersebut. Kita akan buat kelas di sini, kita kasih toggle-nya. Ini saya percepat aja di videonya karena bakal kelamaan kalau misalnya saya jelasin satu persatu. Nah, jadi untuk pembuatan toggle ini kita akan pakai yang namanya media ya, media screen and maximal weight-nya, dan kita kasih di sini 576 pixel dan kita atur sedemikian rupa sehingga nanti saat layar itu mengecil ukurannya dia bisa menampilkan si span yang udah kita buat tadi. Kita coba, kita kecilin layarnya, kita refresh dulu, kecilin layarnya, kita kecilin, tuh sudah muncul kan bagian yang garis tiganya itu tadi atau spannya itu. Nah, kemudian coba kita klik, belum bisa kita klik. Oke, kita akan setting lagi. Animasi toggle-nya kan kita setting lagi. Kita akan coba lagi untuk klik span-nya. Nah, sudah bisa, cuman masih belum belum bener itu garis, belum ngilang pas di tengah. Jadi kita akan sedikit ubah di bagian animasinya. Tadi min 1 kita ganti jadi 0, kita ganti juga jadi 0 min 1-nya, kemudian yang 0 kita ganti jadi min 4. Coba min 4 pixel, min 4 pixel, kemudian jadi 0 juga yang min 1-nya. Kita coba lagi refresh. Nah, sudah bagus ya, silangnya juga udah pas di tengah-tengah. Nah, setelah silangnya itu selesai, kita akan
kasih dulu header full slide-nya, agar nanti saat waktu dia diklik dia bakal nge-slide si UL yang udah kita buat tadi, yang home, about, dan sebagainya. Nah, kita buat dulu file baru, kita buat JavaScript-nya di sini, script.js, lalu kita buat script, lalu kita simpan. Nah, di sini kita akan masukkan perintah untuk JavaScript. Setelah file JavaScript-nya kita selesaikan, dan di sini kita bisa refresh dan halamannya itu sudah selesai. Dan jangan lupa untuk membuat script.java di dalam index.html-nya. Untuk membuat satu yang bagus lagi, kita akan buat class aktif. Saat dia disentuh bagian home dan sebagainya, saat nanti dibuka dia bakal tetap warna putih aja gitu. Tetap warna putih. Kita akan buat di situ class aktif. Nah, dan jangan lupa membuat script yang tadi saya bilang di bagian indeksnya, karena tadi belum kita masukkan, makanya dia belum bisa langsung gitu. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita akan membuat banner. Banner ini posisinya nanti ada di bawah navbar. Navbar itu yang kita buat tadi. Kita akan buat banner di bawah navbar. Kita buat aja yang baru pakai komen banner, lalu kita masukkan sectionnya, class banner, lalu kita kasih dia H2 aja. Kita buat selamat datang di my service. Kemudian kita kasih stylingnya dengan nama banner. Kita buat class banner, headnya kita kasih headnya kita kasih 60 ph. Kemudian untuk bordernya supaya nampak ya, kita kasih 1 px solid. Nah, akan seperti itu nanti bannernya. Lalu selanjutnya kita akan buat background. Di sini background kita langsung masukin aja gambarnya. Jadi gambar kita nggak pakai di index, tapi kita pakai di CSS langsung. Kita pakai URL, kita masukkan nama filenya yang tadi sudah saya buat ya, img.banner.jpg. Kemudian kita refresh dan udah masuk kayak banner JPG-nya, banner gambarnya maksud saya. Kemudian kita kasih background-nya cover. Kemudian kita akan kita rapin dulu. Nah, kemudian kita masuk ke banner after. Jadi nanti banner afternya ini kita buat kontennya itu display, kemudian block, kontennya kosong, display block, position absolute, topnya 0, leftnya 0, kemudian rightnya juga 0 kita kasih, dan kemudian bottomnya juga 0 ya. Oke, selanjutnya background colornya maksud saya kita kasih sesuai aja. Saya ambil yang itu, kita ambil yang kode RGB nya aja biar nanti dan di ujungnya kita kasih pengaturan untuk supaya dia lebih mudah lagi warnanya nanti. Kita refresh dan semuanya dia masih ada. Kita set dulu posisinya relatif di bannernya. Nah, udah jadi. Kemudian kita masuk ke bagian section, kita kasih padding 50 pixel, untuk akhirnya 0 aja. Kemudian kita refresh dan jadi kita buat displaynya dulu flex, kemudian kita kasih justify container center, legend itemnya center, kita refresh dia di tengah-tengah tadi. Kemudian kita kasih banner H2, kalau kita kasih white ya biar dia nanti putih, dan jet index kita kasih 1 biar dia di depan gitu ya. Tuh, seperti itu. Lalu kita akan buat lagi
Oke, kita akan buat kita bungkus dulu si H2 tadi dengan kelas judul supaya apa? Supaya nanti saya mau menambahkan sesuatu itu paragraf, yakni dengan tulisan servis aman dan terpercaya. Nah, kemudian kita kasih href selengkapnya. Ini nanti bakal kita buat jadi bottom atau tombol. Nah, di sini kita styling lagi. Untuk stylingnya saya buat seperti ini. Posisinya kita kasih relatif, topnya kita kasih 50, leftnya 50, kemudian transitionnya transparan, min 50%, koma min 50%, jadi indeks 1, X alignnya center, kemudian judul H2 nya kita kasih font size nya 40 pixel aja. Kemudian font family nya, nah font family ini kita tambahkan dulu dari Google, font Google. Sini saya mau ambil yang Open Sans, saya mau ambil Open Sans. Nah itu kita copy linknya sampingnya itu kita copy, kita mau ambil yang mana, kita copy linknya. Nah kita copy, kita akan pastekan di dalam index.html kita di bawah file yang tadi ya, di bawah yang open awesome. Kemudian itu kita copy, saya mau pakai sunnya, source sun pro, masukkan di file file CSS nya, pastikan aja. Nah setelah itu kita hapus dulu si bordernya supaya bagus. Terus kemudian displaynya nggak usah kita pakai yang flex tadi. Yang banyak H2 kita hapus juga karena dia udah di dalam judul H2 tadi ya. Oke, untuk judul LP nya kita set juga font family nya, font size nya dulu kita buat 20 pixel, font family dari default ya. Judul A nya kita kasih line height nya 50, padding nya 5, ini untuk nanti ya, untuk bottomnya itu. Backgroundnya black, kita kasih colornya white, kemudian buat border radius 9 pixel. Nah saat dia nanti disentuh dengan mouse kita kasih backgroundnya gray. Nah kita lihat seperti jadinya, seperti apa jadinya, dan sudah jadi. Nah sudah ada ya tombol selengkapnya, kemudian dengan kata-kata seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membuat bagian yang namanya about ya. Bagian about ini nanti akan berisi tentang apa sih service kita itu gitu. Kita kasih komen dulu about, kemudian kita masukkan kelasnya itu, kita masukkan section, kita pakai section juga, kita masukkan kelasnya about di dalam section, kemudian kita kasih div class container, kemudian kita masukkan H3 ya, kita pakai H3, lalu kita buat about, refresh. Nah jadi seperti itu. Dan di bagian section kita lagi dari untuk H3 kita kasih text align center, shadingnya kita buat 40 pixel aja, mungkinnya 0 aja, kita refresh. Nah dia di tengah-tengah sekarang. Colornya, untuk color kita kasih warna yang sama seperti yang atas saja. Nah ini jadi warna ungu.
paddingnya kita kurangin jadi 5 pixel. Oke. Kita ke indeks lagi, di bawah about kita akan kasih paragraf yaitu P. Untuk paragrafnya saya akan copy aja dari isi dari website saya yang sebelumnya sudah saya buat juga, saya kopikan aja. Oke, sudah saya paste, kemudian kita refresh. Nah, jadi seperti itu, kurang cantik nampaknya. Kita styling dulu, kita kasih jarak antar huruf-hurufnya. Kita masuk ke bagian section, langsung ke bagian ini aja, bagian about-nya aja. Kemudian P, kemudian kita kasih colornya itu black, dan buat spacingnya kita kasih 2 pixel biar ada jaraknya dia. Line height-nya kita kasih 20. Nah, sudah lebih berjarak ya. Kurang jarak kita kasih 25. Ya bagus ya hasilnya. Kemudian text alignment-nya buat justify. Oke, sudah jadi. Oh, kita lupa kasih margin. Kita kasih margin bottomnya 6 pixel. Sudah lebih berjarak. Kita kasih 7 pixel gitu. Nah, di bawah section kita sekarang membuat service. Untuk service ini layanan apa aja yang mau kita buat, kita kasih dalam text section, kelasnya kita kasih service, kita kasih kelas service ya. Nah, kemudian di dalam kelas service kita kasih kontainer juga sama, di class container. Kemudian about kita ganti jadi service. Yang H3 juga tadi, yang H3 kita ganti jadi service. Nah, seperti itu jadinya. Untuk service-nya kita styling lagi agar lebih bagus. Kita kasih background color-nya, kita kasih F9 supaya dia nampak beda gitu nih. Nampak agak lebih beda dia warnanya. Bagian service ini kita mau tambahkan div class icon, div class box dulu. Kita buat boxnya dulu ya. Kita buat boxnya dulu, kita kasih nama kelas cool-4. Dalamnya kita kasih kelas div class icon. Nah, kenapa? Karena nanti kita bakal buat icon yang dari Font Awesome ke dalam situ. Kita kasih H4. Ini untuk penjelasan dari iconnya doang ya. Misalnya service, komputer, kemudian nah itu sudah jadi sedikit. Kita akan styling dulu bentar. Box, kita kasih border dulu biar nampak gimana nanti hasilnya. Nah, seperti itu. Lalu kita kasih border jadi nampak begini. Kemudian di cool-4 nya, cool-4 kita kasih namanya weight nya 25%, kemudian paddingnya kita kasih 20 pixel, ini bisa 3 pixel. Kemudian kita kasih box sizing, border box ya, bordernya kita kasih 1 pixel solid dan nampaknya ada yang kurang nih. Oke, kita lupa kasih titik koma. Selanjutnya untuk di dalam icon itu kita akan buat ya weight-nya itu 70 pixel, height-nya kita kasih 70 pixel juga sama.
kemudian bordernya kita kasih 1 pixel solid. Nah, sudah jadi seperti itu. Kita buat di tengah ya. Oh, kita buat dulu dia bulat. Yuk kita buat bulat biar cantik menurut saya. Kita kasih 50% border radiusnya. Oke, sudah jadi bulat. Kita lanjut lagi yang berikutnya, yang Coolmint 4 tadi ya, masih di Coolmint 4 nya, box Coolmint 4 kita kasih H4. Itu kita styling dulu. H4 nya kita kasih margin 10 pixel, kanan kirinya 0. Kemudian warnanya, background colornya, untuk colornya kita buat sama aja kayak atas sebelumnya. Tuh, kita buatnya di bagian box ya, supaya dia ke bawah juga sama warnanya nanti. Nah, kemudian di bagian icon saya mau buat pakai font awesome lagi. Saya mau cari gambar komputer. Ada komputer, saya cari, karena nanti icon itu bakal kita isi dengan yang di border bulat tadi, kita isi dengan icon-iconnya. Kita klik, bener sih itu TV sih, kan menurut saya bagus, ambil aja TV sih sebenarnya, itu bukan komputer, tapi nggak apa, hampir mirip sebenarnya. Kita pastikan sama, caranya sama seperti yang buat icon yang di navbar atas, sama caranya. Untuk iconnya kita kasih text align center, line height-nya kita buat 70 pixel juga. Nah, dia sudah di tengah-tengah. Kita kasih font size biar agak besar deh ya, 30 pixel gitu. Kita coba dulu. Oke, sudah lebih besar. Marginnya kita buat 0 auto aja, biar dia langsung auto di tengah-tengah nih. Yang di Coolmint 4 juga kita kasih, yang untuk H4 nya ya, kita kasih juga sama marginnya 0 auto, supaya nanti di tengah-tengah. Tapi sebelumnya kita buat aja text align, pakai text align aja bisa nih, text align center. Nah, sudah jadi. Nah, kemudian untuk bagian icon yang tadi kita kopikan aja biar langsung kita pakai ke semua. Kita ganti sesuai kebutuhannya, dan dia masih ke bawah tadi ya. Kita akan buat dia ke samping menggunakan float, kita buat left. Tuh, dia masih ke bawah, kita refresh. Nah, dia sudah ke samping semuanya. Kemudian untuk box afternya kita buat kontainer kosong, displaynya kita kasih block, kemudian clearnya kita kasih box. Oke, lanjut. Ini kita ganti lagi ya, semuanya kita ganti sesuai yang kita butuhin. Sudah terganti semua, sudah kita ganti.
Bordernya kita hapus aja ya, biar jangan nampak itu ada border. Semua border kita hapus. Oke, sudah jadi. Hasilnya seperti itu di tengah-tengah deh ya. Kemudian sebelum kita akan masuk ke bagian footer ya. Footer ini bagian sebelah bawah dia, nanti bukan sebagai kelas kontainer, kita pakai small aja di footernya. Ini kita kasih copyright. Nah, dia masih posisinya di bawah, kita kasih stylingnya dulu. Kita buat styling. Kita buat footer. Kemudian kita kasih paddingnya dulu, kita kasih 30 pixel, kemungkinan 0 aja. Kemudian kita akan buat backgroundnya, itu background colornya coba dulu ya sama kayak warna di atas, lebih cantik atau lebih jelek nanti kan kita, kalau jelek kita ubah lagi. Kita kasih colornya white. Kita kasih colornya white aja kali ya, white ya, biar lebih bagus aja nanti white, biar nanti kan nampak. Kita refresh, oh ternyata agak lebih jelek ya warna itu. Kita kasih warna hitam aja deh untuk backgroundnya biar lebih bagus, kita kasih hitam aja biar kontras ya. Oke, sudah jadi seperti itu. Tapi posisinya belum ke tengah, dan itu di bagian surface masih agak nampak kosong ya. Kita kasih dulu ke tengah ya, teks bagiannya center. Oke, sudah ke tengah. Pertama ya, C3B kelas saya. Dan di bagian itu, di bagian surface saya mau ada tombol juga seperti yang di bagian banner atas. Jadi kita tambahi seperti cara yang tadi juga sama. Kita kasih tag A, kemudian kita kasih kelasnya button, kita buat bacaan selengkapnya. Kita akan styling, kita kasih bagian di bagian sebelum footer ya, kita letakin. Sebenarnya bebas ya, di mana aja juga bisa. Kita kasih button, marginnya 0 auto, paddingnya 5 pixel, font size nya 13 pixel, text lagi nih kita buat center, colornya kita buat agak lebih ini aja warnanya, bunga tua gitu namanya, bunga tua daripada warna di atas. Kita kasih background colornya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita kasih colornya, kita buat white aja. Setelah itu kita kasih border radius. Oke, kita lanjut lagi, kita kasih border radiusnya 7 pixel yang kita lihat hasilnya sudah bisa. Itu kita klik dia, kita kasih kursor, dia masih belum ada warna yang berubah. Kita akan atur sedikit-sedikit kekecilan sih menurut saya. Ganti dulu agak lebih besar lagi, balik ke ukuran yang tadi aja ya. Oke, sudah bisa. Sekarang kita akan buat button hovernya, jadi nanti saat kita kasih kursor kita di atas yang tombol tersebut, dia bakal berubah warna backgroundnya tuh. Kasih background colornya black dulu, coba hasilnya gimana. Colornya tetap aja, colornya nggak kita ganti jadi warna sesuai sama ini, warna background. Coba kita refresh, oh hasilnya ternyata jelek sekali pewarnaannya. Kita kasih dulu, kita ganti untuk background colornya kita buat gray aja, untuk colornya kita buat black aja. Kita refresh, kita sentuh, oke sudah lumayan bagus.
menurut saya. Kemudian kita masuk ke HTML color, kita ganti aja, kayaknya grey itu kurang bagus. Kita kasih aja warna ungu, tapi yang ungunya kok itu agak lebih muda lagi warnanya. Kita kasih kita refresh, kita sentuh, nah, sudah berubah ya, jadi ungu yang agak lebih muda warnanya sekarang. Oke, agak lebih muda warnanya. Kita lanjut ke bagian yang lainnya. Kita copy dulu semua, kita copy, kita masukkan satu-satu. Oke, kita refresh, nah semua sudah ada ya, semua sudah ada. Sekarang kita akan lanjut lagi. Oke, tapi ada bagian yang kurang ini. Ini di sebelum about kita kasih titik class about, koma titik dot service, kita kasih padding bottomnya 10 pixel biar agak lebih berjarak ya, karena ada padding. Kita lanjutkan, makanya kalau udah ada padding bottom itu margin topnya kita hapus. Oke, sudah berubah ya, sudah berubah. Kemudian itu juga sudah berubah, kemudian waktu ke sini juga udah berubah ya semuanya, udah berubah warna dia. Kelas aktifnya juga udah jalan, di home sudah putih aja. Ini kita lanjut, kita buat file baru, new file. Kita buat sekarang about ya, about.html, kita save about.html, kita simpan, kemudian kita hapus. Kita copy aja semua bagian yang dalam index, kita copy semuanya, Ctrl A aja langsung dipaste ke langsung ke bagian about. Kita hapus beberapa bagian yang kita rasa nggak penting ada di about, seperti bagian service. Kita hapus saja bagian service itu. Pertama bagian banner dulu kita hapus ya, biar nggak ada bannernya. Kemudian bagian service kita hapus dari bagian about-nya. Footer biar aja, karena kan semua bagian pakai footer. Kita refresh, kita klik bagian about. Nah, seperti itu tampilannya. Oke, kemudian di bawah tag ul yang di bagian header kita kasih label. Label ini apa? Sebagai pertanda kita lagi ada di mana. Kita kasih label, kita kasih section juga, kita kasih div class label, kita kasih oke. Label langsung di dalam section aja kalau gitu. Label langsung dalam section. Kemudian kita kasih div class container. Div class container. Kemudian di dalam container kita akan buat tag yang lain, yaitu tag tag P aja, tag P home spasi slash about, supaya menandakan kalau kita tuh lagi ada di about. Kita refresh, nah dia masih di dalam sana, kita salah. Kita harus buat section itu
di bawah penutup, di bawah kita pindahin dulu di bawah script, di bawah JavaScript. Salah tempat tadi. Oke, salah tempat, salah posisi. Kita lanjutkan lagi. Ada notification baterai mau habis, jadi saya cas dulu tadi. Kemudian yang label kita refresh lagi. Jadi mana posisinya? Oke, posisinya sudah ada di bawah logo ya. Kemudian untuk label ini kita bakal styling nanti di bagian CSS. Kita styling. Kita kasih label, kita kasih dia background color, kita buat sama aja kayak warna yang paling atas, warna yang di bagian medsos. Kita refresh. Nah, sudah seperti itu. Saya rasa agak kelebaran ya, kita kecilin aja. Kita ganti dulu, warna tulisannya jadi warna putih biar seperti kelas aktif juga. Oke, sama udah warna putih. Dan paddingnya kita kecilin 15 pixel aja. Nah, sudah seperti itu, sudah jadi, sudah mengecil dia. Kemudian di bagian about kita mau tambahkan gambar ya. Kita mau tambahkan gambar nanti di bagian atas sebelum kata about. Kita buat tag img, source-nya kita buat aja img/b. Nama file tadi saya ba ya, ba.jpg. Saya coba dulu pakai ini, kalau nggak bisa saya pakai gambar satu lagi. Kok kurang bagus. Kita coba. Nah, saya mau coba resize gambar yang saya punya tadi. Saya mau coba resize di Paint supaya dia bisa lebih bagus gitu, size-nya dari ukuran pixelnya. Saya mau kecilin aja biar nggak terlalu besar. Saya mau kasih 600. Jadi seperti itu. Kita coba refresh. Nah, sudah lebih kecil, namun saya rasa masih agak jelek untuk buat di tengah, untuk menjadi img nya. Ini saya ganti aja deh gambarnya. Saya ganti gambar yang dia lebih panjang ya. Dikasih weight dulu 100% dan dia pasara. Nah, tapi jadinya pecah gambarnya. Nah, karena itu saya mau ganti aja nanti gambar ini. Saya mau ganti aja deh gambarnya, kalian pecah dia di situ. Saya mau ganti pakai gambar yang udah saya siapin yang lain. Itu adalah gambar banner sama seperti yang tadi. Refresh. Nah, bagus ya daripada yang sebelumnya. Ini sebenarnya gambar kampus, kartu kampus Polmed, karena ini gambarnya saya punya lumayan bagus kualitasnya menurut saya. Jadi saya masukkan gambar itu aja. Kemudian kita masuk lagi ke bagian bentar, kita lihat dulu. Bagian about yang T-nya kita kasih margin bottom berapa ya, 10 pixel kira-kira. Masih belum berubah.
Kalau gitu kita kasih apa, biar aja seperti itu, sudah lebih bagus bagian tadi. Ini yang bagian H3 kita copy, kita paste, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita membuat tulisan apa. Saya ganti nah, kita refresh dan jadinya seperti ini. Sudah ada ya tentang profil kita tuh, sudah ada bagaimana apa sih tentang service itu. Oke, bagian about sudah selesai. Seperti itulah bagian about-nya. Kita ganti kelas aktifnya, jangan lupa, supaya nanti tetap aktif ya, jadi warna putih aja waktu masuk di dalam about. Kelas aktifnya kita ganti, kita pindahin kelas aktifnya. Kita save, kita lihat, kita refresh dulu. Oke, kelas aktifnya sudah berubah. Nah, kita lanjut ke halaman yang ketiga, itu halaman service. Di halaman service kita buat file baru namanya service.html. Kita save as dulu, service.html. Yang akan kita buat adalah kita copy semua bagian yang ada di dalam index, kita copy semua aja, pindahkan ke bagian service, hapus bagian yang tidak penting. Seperti contohnya kita akan hapus banner dan juga about. Nah, kelas aktifnya jangan lupa dipindahin ke service pastinya, supaya dia nanti aktif terus warna putihnya tuh. Nah, kemudian di bagian service-nya biar seperti itu aja, sudah nggak usah ada yang kita ubah lagi. Menurut saya sih sudah sesuai ya. Labelnya juga kita pindahin ke bagian service, kita pindah aja labelnya di bawah JavaScript, di bawah teks script tadi. Kita refresh, kita klik bagian service. Nah, sudah jadi, namun itu ada jarak di bawah footer itu, di bawah footer ada jarak ke bawah. Menurut saya sih jelek tampilan seperti itu. Solusinya itu di bagian yang label, bagian label itu nanti kita kasih bagian label yang atas kan ada jarak di bawah di footer. Nah, bagian label tuh bakal kita besarin paddingnya bakal kita besarin. Caranya masuk dulu ke folder, ke file HTML-nya, di bagian label kita kasih kelas yang lain namanya label min sarv. Kita buat aja itu, asal aja, nama kelas kan boleh bebas ya. Kita kopikan aja seperti yang isi dari label, cuma kita tambahin min sarv. Nah, paddingnya kita tambahin misalnya jadi 60, kita coba 60. Nah, tuh bagian footer jadi ke bawah, tapi padding yang atas tuh lebar. Sebenarnya sih nggak ada masalah, tergantung perspektif kita sebagai web designer untuk memandangnya gimana. Kalau menurut saya sih sepertinya sudah cocok. Oke, kita buat file baru untuk yang terakhirnya, yaitu untuk bagian kontak. Bagian kontak kita buat kontak.html, kita simpan, kemudian kita copy aja dari bagian service aja kali ya. Bagian service yang kita copy, semua kita copy, nanti bakal kita ganti mana bagian yang kita rasa kurang perlu, kita ganti. Nah, ganti, kita hapus dulu ini semua, kita hapus. Setelah dihapus, kita akan ubah dulu labelnya itu tadi, kita hapus dulu SRP nya karena kan khusus untuk service doang itu. Kita ganti kelas aktifnya ke bagian kontak, kita pindahin ke bagian kontak. Setelah itu kita akan masuk itu labelnya diubah. Tadi service juga belum diubah labelnya ya. Kita ubah dulu jadi service, home/service.
Kemudian di bagian kontak juga kita ganti, aboutnya kita ganti jadi kontak. Kemudian kita kasih judul yang lain itu, nanti dari tulisan kita ganti. Yang H3-nya ya, H3-nya kita ganti jadi kontak apa ya, kontak info kontak, mungkin info kontak kita buat lagi di sini class boxnya kita buat kita pakai div cool 4 juga yang udah pernah kita buat tadi, biar settingannya tetap sama, jadi kita nggak payah setting lagi pengaturan untuk besar kecilnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita kasih tagnya H4, namanya alamat. Kemudian setelah itu kita ganti aja deh dari kotak kami biar lebih enak gitu nyebutinnya. Kemudian setelah alamat kita kasih tag P, kita kasihlah nama alamatnya di mana. Saya buat ini alamat saya di ini. Nah, untuk buat yang sama ini kita copy, nanti kita cek dulu di browser, kita refresh seperti itu. Ini kita copy-nya mulai dari cool ya, cool 4 itu kita copy, kita ganti mana yang nggak perlu kita ganti. Saya akan menambahkan WhatsApp, alamat, kemudian email dan juga Instagram. Isi aja sesuai dengan kebutuhan kita, refresh. Nah, udah jadi. Kemudian saya hapus aja nomornya, nggak usah sampai 2, 1 aja cukup kayaknya. Nah, di bagian terakhir ini saya mau di bagian kontak itu ada mapsnya, titik mapsnya. Kita cari di browser Google Maps, kita buka Google Maps-nya, cari tadi itu Jalan Karya ya, Jalan Karya. Kita buka, cari sesuai aja lah pokoknya. Oke, seperti ini sudah ketemu Jalan Karya. Kemudian kita klik bagikan, sematkan peta, kita salin HTML-nya, kemudian kita akan paste di dalam file yang tadi, file kontak.html. Kita paste di sebelah itu, dia kan langsung jadi iframe ya, kemudian weightnya kita ganti aja jadi 100% biar memenuhi layar 100% sesuai dengan margin yang udah kita buat. Refresh. Nah, sudah jadi, sudah masuk ya file mapsnya. Jadi kalau misalnya kita buka di bagian kontak kita udah ada petanya. Sudah selesai codingan kita. Kita cek lagi. Nah, di sini kalau kita lihat, nah waktu kita ubah ke gambar ke resolusi yang lebih kecil, nah dia bakal nggak sesuai dengan layarnya. Nih, yang sesuai hanya bagian navbar yang udah kita set tadi dengan JavaScript. Namun yang lainnya enggak. Nah, kita bakal buat lagi dia sesuai dengan menggunakan sama tadi, pakai add media, screen and weight. In max weight-nya kita buat kalau dia layar itu sampai ke 768 pixel. Apa yang mau kita ubah? Kita mau ubah si kontainernya, kelas kontainer ya maksud saya. Jadi weight-nya itu cuma 90%. Jadi nggak sampai 100% ya. 90%. Kemudian kita kasih box cool min 4, kita buat weight-nya 100%. Kemudian float-nya kita buat none. Margin bottom-nya kita kasih 15 pixel aja. Lalu kita refresh. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang dia sudah berubah.
Nah, jadi ke bawah ya, jadi lebih rapi ya nampaknya. Nah, kalau kita klik juga sudah sesuai gitu, sudah responsif dengan layar yang kita gunakan. Nah, ya sudah responsif ya, sudah responsif. Kalau kita geser-geser, dia bakal mengikuti ukuran layar. Oke, website sederhananya sudah selesai kita buat dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga sedikit JavaScript. Nah, kalau saya geser-geser juga sudah sesuai dia. Oke, udah selesai, dan ini semua codingannya ada 5 file, ada 6 file ya, 6 file dengan JavaScriptnya. Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana cara membuat website sederhana dengan CSS, JavaScript, dan HTML. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih untuk Pak Zakaria yang telah memberikan tugas ini. Saya Hairunisa Alwita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.